Apa kunci-kunci rizki selain usaha? Karena kebanyakan kita itu kalau bicara rizki ya usaha, melamar kerja. Ada banyak ternyata kunci-kunci rizki. Yang pertama, beristighfar, bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena di antara yang menyebabkan rizki tersendat itu dosa. Innal abda la yuhramur rizq bidzambi yusibu. Sesungguhnya hamba, kata Nabi SAW, dihalangi dari rizki gara-gara dosa yang dia lakukan. Maka antum istighfar, mohon ampun sama Allah. Keluar nanti habis sholat isya, hilang sandal anak Ustaz ya. Oh ya. Antum akan menyalahkan orang yang mencuri. Yang mencuri salah. Coba antum berpikir, kenapa kok sandalnya ana ya? Padahal ini lebih bagus dari punya ana. Seharusnya punya dia yang hilang itu. Mungkin salah malingnya. Tidak salah malingnya. Benar ngambil sandal antum. Dosa. Beristighfar, mohon ampun sama Allah. Nabi Nuh alaihissalam mengatakan kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Jamaah, isya. Sudah, kita dengarkan azan dulu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Nah, perbanyak istighfar. Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, kalian istighfar, minta ampun sama Allah, bertobat kepada Allah. Kita punya banyak dosa. Allah itu Maha Pengampun. Allah akan kirimkan air hujan yang deras yang bermanfaat buat kalian. Ada air hujan yang menyebabkan banjir. Rizki itu hilang. Banjir di mana kemarin di Pakistan kalau nggak salah jamaah ya. Untuk dapat melihat bagaimana rumah-rumah, hotel-hotel, mobil-mobil, sawah-sawah habis. Tapi kalau kita rajin istighfar, Allah kirim hujan yang bermanfaat. Kemudian Allah akan kasih harta. Jadi orang yang bertobat kepada Allah, mohon ampun sama Allah, wa yumditkum bi amwal. Wa jannat, dikasih taman-taman, kebun-kebun, villa-villa. Wa yaj'al lakum anhar, Allah bikinkan buat kalian sungai-sungai. Allahu akbar jemaah. Istighfar. Duduk, sekali duduk istighfar 100 kali. Itu dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian yang kedua, bertakwa kepada Allah. Laksanakan perintah Allah, jauhi larangannya. Kita itu kalau melaksanakan perintah kadangkala mudah, tapi menjauhi larangan sulit. Padahal yang namanya takwa itu menjalankan perintah, menjauhi larangan. Sebagian kita yang udah hijrah, udah belajar, merasa dia udah bertakwa. Padahal kata Nabi SAW, ittaqil maharim takun a'badan nas. Kau mau jadi orang bertakwa, jauhi yang haram-haram, engkau jadi orang yang paling ahli ibadah. Sebagian kita berpikir ahli ibadah itu yang selalu baca Quran, yang selalu di shaf pertama. Oke, itu termasuk orang ahli ibadah. Tapi yang paling ahli ibadah adalah orang yang meninggalkan yang haram-haram dan melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Dan tadi kita udah bacakan ayatnya di surat At-Tolaq ya. Surat At-Tolaq ini biasanya orang kalau mau bercerai itu bingung masalah masa depannya. Gimana nanti anak-anak. Ada seorang perempuan, dia sudah diceraikan 3 kali sama suaminya, kemudian suaminya balik lagi, si istri tetap mau karena urusan fulus, padahal udah nggak boleh. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih solusi. Dan Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Karena sebagian kita itu sudah kadung seperti nyusu jemaah. Yang nyusu di perusahaan, yang nyusu di kantornya, dia berpikir ya sudah dari sini, anak kalau keluar dari sini nggak bisa hidup, nggak bisa makan.
Seorang perempuan berpikir, ana cuma ibu rumah tangga Ustaz. Kalau ana diceraikan, bagaimana hidup ana? Kemana Allah yang selama ini memberikan rezeki kepadamu? Engkau dulu belum bisa apa-apa di perut ibundamu, Allah kasih rezeki. Engkau belum bisa berjalan, belum bisa ngomong, belum bisa bergerak, Allah kasih rezeki. Kok sekarang sudah besar, sudah bisa berusaha, bingung. Kadangkala tadi imannya lemah. Bertakwa kepada Allah, jangan bergantung sama suami. Ketika suami menceraikan, ya kalau memang kau masih cinta, katakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada suami yang diceraikan, ada istri yang diceraikan suaminya, alhamdulillah, anak kepingin pisah mulai bien. Ada jemaah. Tapi ada istri yang beranggapan itu musibah, dia cerai sama suami. Maka dia katakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ingat sama Allah, yang kasih rezeki Allah bukan suaminya. Yang kasih rezeki Allah bukan tempat kerjanya. Ketika antum di PHK, dikurangin gajinya, antum tenang. Kenapa? Innallaha huwar razzaq. Yang kasih rezeki Allah bukan tempat ini. Bertakwa kepada Allah. Yang ketiga, bertawakal. Tawakal yang sebenarnya, tawakal itu artinya percaya dan menyerahkan, menggantungkan serta menyandarkan kepada yang kita percaya. Siapa yang kita percaya? Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kepada Allah hendaklah kalian bertawakal kalau kalian orang-orang yang beriman. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr." Kalau kalian benar tawakalnya kepada Allah, benar. Kita ini kadang-kala masih bersandar kepada uang kita. Aman, si ono duit. Masih ada mobil, masih ada ini, masih ada ini. Namanya tawakal sama Allah itu berlepas dari semua ketergantungan. Usaha, upaya hanya sebab. Kalau Allah tidak menakdirkan, nggak bisa jemaah. Kita lihat kalau Allah ingin menghabiskan harta manusia, Allah bakar rumahnya. Berapa banyak kita melihat satu kampung terbakar jemaah. Itu cuma sebab. Maka hendaklah kita berserah diri sama Allah Azza wa Jalla. Kalau kalian benar tawakalnya sama Allah, Allah akan kasih rezeki kepada kalian seperti Allah memberikan rezeki kepada burung. Pernah lihat burung punya ATM? Atau punya kulkas? Ini burung berangkat ke toko sap beli kulkas barusan. Lihat, ada jemaah. Dan jumlah burung itu lebih banyak daripada jumlah manusia. Kadangkala orang mau menghalangi burung dari rezekinya. Untuk melihat di sawah, mana umprit itu jemaah? Sama orang diusir lagi, diusir lagi. Yang tukang ngusir tidur jemaah. Burungnya makan. Allah akan kasih rezeki seperti Allah memberikan rezeki kepada burung. Burung itu berangkat dari rumahnya di pagi hari wis rame burung itu jemaah. Makanya kalau antum mau bertawakal seperti burung, pagi hari udah bangun, udah baca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Habis gitu bismikallahumma mutu ahya. Ya enggak, habis gitu bangun kerja. Ada orang habis baca doa itu tahu-tahu bismikallahumma amutu ahya. Ya gimana Ustaz, ana di PHK Ustaz. Lu bangun antum, cari usaha seperti burung, keluar pokoknya. Pokoknya keluar. Bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam mendidik umatnya untuk berangkat ke hutan. Cari kayu engkau, berangkat sana. Makanya kalau antum lihat ada orang-orang yang nyari botol-botol, itu kayak burung. Dia nggak tahu dapat apa nggak botol hari ini. Ya Allahu a'lam. Dia datang, dia buka tempat sampah. Oh, dah Allah. Dia buka lagi. Dah Allah. Allah akan kasih rezeki seperti Allah memberikan rezeki kepada burung. Yang pagi hari dia nggak tahu mau makan apa, nggak tahu burung. Yang penting berangkat.
Tapi pulang kenyang burung itu jemaah. Kalau masih punya rezeki burung itu kenyang. Tapi kita lihat ada anak-anak burung yang sudah rezekinya habis. Tahu-tahu mati di mana? Di rumahnya. Bapak ibunya ditangkap. Ya sudah, ini kehidupan. Tapi engkau bertawakal seperti burung. Bukan berarti nggak boleh nyimpen uang, boleh nyimpen uang, nggak ada masalah. Tapi hatinya tidak bergantung kepada simpananmu, tapi bergantung sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keempat, fokus ibadah. Niatkan ibadah. Antum bekerja pun niatkan ibadah. Usaha niatkan ibadah. Orang yang fokus ibadah jamaah, semua diniatkan untuk mengabdi kepada Allah, Allah akan mudahkan rezeki. Dan antum lihat. Kemudian yang kelima, berangkat haji dan umroh. Loh Ustaz, ana ini tersendat-sendat berangkat haji atau umroh. Yang punya rizki berangkat haji. Ini kan wajib haji. Berangkat engkau haji. Jangan takut uangmu habis karena haji. Karena sebagian orang sekarang ini kalau mau haji bayar berapa jemaah? Kalau yang reguler itu 40 juta. Kalau yang plus ya ada yang 12.000 ya. 12.000 US dollar ya. Kalau yang furoda yang tahun ini bayar langsung berangkat bisa sampai 20.000 US dollar. Wah, kayak Ustaz 300 juta. Oleh lah Avanza. Kadang kala orang itu berpikir, betul itu uang itu seakan-akan habis jemaah. Dia setorin, hilang uang itu. Nggak akan kembali. Oh, itu pembuka rezeki. Jangan takut. Setelah haji punya rezeki berangkat umrah lagi. Kata Nabi SAW, tabi'u bainal haji wal umrah. Ikuti haji dengan umrah. Umrah dengan haji. Fa innahuma yanfiyanil kufra wal faqra kama yanfil kir khabar hadis. Sesungguhnya dua amalan ini bisa menghapuskan kefakiran dan kekufuran. Dulu pernah ada yang beranggapan orang yang haji berulang kali itu ya haji apa? Haji setan atau apa? Pernah ada ungkapan seperti itu. Enggak benar. Berangkat haji lagi. Tapi tolong hajinya yang mabrur. Haji mabrur itu di antara tandanya dia itu ketika pulang suka berbagi kepada orang lain. Suka menyebarkan salam. It'amut ta'am wa ifsya'us salam kata Nabi SAW. Tapi kalau orang berangkat umrah, berangkat haji, tetangganya kelaparan, oh ini nggak benar ini. Haji yang benar itu menghapuskan kefakiran dan kekufuran. Ana masih ingat jemaah orang Madiun apa orang Kediri ya. Ketika ana wawancarai, ana tanya sama dia waktu itu ana jadi jadi reporter radio di Medina itu. Ana tanya, Bapak udah berapa kali haji Bapak? Alhamdulillah Pak Ustadz 3 kali. Kalau antum lihat wajahnya, lihat pakaiannya, ya Allah, nggak pantas gitu loh jemaah. Kalau dikatakan dia orang kaya, dia ngomong Alhamdulillah sudah 3 kali Ustadz. Saya tanya semuanya plus Bapak? Iya plus Ustadz. Ya apa ceritanya kok tertarik untuk haji lagi? Dia ngomong ketika anak haji pertama sama istri, anak ngomong sama istri, nanti kalau kita punya rezeki, kita bangun masjid aja ya, kata dia. Oh iya mas, insya Allah. Pulang Ustaz haji itu alhamdulillah usaha kita sukses, kita punya rezeki, kita bisa bangun masjid Ustaz. Habis itu dikasih rezeki lagi sama Allah Azza wa Jalla. Akhirnya kita daftar haji lagi. Pas haji kedua, anak ngobrol sama istri, nanti kalau punya rezeki mau apa kita? Insya Allah kita ngaspal jalan di kampung yuk, supaya orang-orang enak jalannya. Pulang haji kedua Ustaz, Masya Allah dikasih rezeki lagi sama Allah Ustaz. Kita aspal jalan di kampung, Allah tambahin rezeki kita, daftar lagi. Yang ketiga kali. Itu kalau antum yakin. Tapi ada orang yang perhitungan, Ustaz ini kalau buat modal usaha diputer, piara sapi ini mati kabeh. Kadang-kadang orang berpikir itu dia ingin uangnya bagaimana
bertambah. Berangkat haji antum, berangkat. Itu termasuk pintu rizki. Kata siapa? Kata Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi jangan hanya berpikir kita keluar duit Ustaz. Kalau usaha kan masih memungkinkan akan kembali. Antum berangkat haji, antum investasi buat akhirat antum. Niatkan buat akhirat, tentunya dihapuskan dosa ya. Insya Allah rezekinya ditambah sama Allah. Kemudian yang keenam, silaturahim. Udah tahu tuh kita hadisnya. Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi atharih falyasil rahimah. Yang ingin diluaskan rezekinya, yang ingin rezekinya enggak tersendat-sendat, enggak seret, silaturahim. Yang ingin dipanjangkan umurnya, silaturahim. Apa silaturahim itu? Silaturahim itu, jemaah, apa silaturahim? Nah, siapa yang tahu? Nah, hubungan, ya menghubungkan keluarga. Ada hadiahnya jemaah. Oh, no masjid ya jemaah. Seakan masjid ya. Didoakan, mungkin kurang silaturahim masjidnya. Nah, silaturahim itu seperti disebutkan Bapak tadi. Menyambung atau berbuat baik sama kerabat. Berbuat baik sama kerabat kita, bukan sama sahib. Ada yang namanya al-ukhuwah al-islamiyah, kita saudara sesama umat Islam. Tapi ada al-rahim, al-arham. Itu kerabat kita yang satu mbah, satu kakek. Antum coba cari. Anak ini sudah lama nggak ke paman ana umpamanya. Anak ini sudah lama nggak ketemu sepupu ana. Wala WA dia, wala apa. Silaturahim. Malam ini yang belum punya grup WA, bikin grup WA. Grup WA satu kakek. Dari bapak, dari ibu. Gunakan itu kesempatan untuk berbuat baik sama kerabat kita. Walaupun cuma assalamualaikum. Masya Allah. Anak punya grup ini kadang kala anak punya paman itu subuh-subuh cuma tulis apa? Assalamualaikum. Subuh. Masya Allah. Anak lihat ya Allah ya. Paman anak kirim itu. Dan gunakan itu jamaah. Waktunya tanya jawab. Si turung mari ya. Urusan rezeki seret ini. Iya bentar lagi. Tanya jawab 5 menit lagi jamaah. Tanya jawab. Nah, silaturahim berbuat baik sama kerabat. Antum cari tahu sebagian orang ini yang merantau ya ke Surabaya, di antara pintu rezeki itu merantau jamaah. Merantau, betul. Yang merantau ke sini, jangan lupa sama yang di kampung. Ustaz, bapak anak ibu anak sudah habis, sudah meninggal dunia Ustaz. Ya sudah, antum berangkat ke kampung, nyambangi paman-paman, keponakan-keponakan, sepupu-sepupu, sambangi mereka, ketemu sama mereka, lihat kondisi mereka. Oh, yang ini butuh bantuan, yang ini kayaknya perlu biaya sekolah. Itu penting jamaah, membuka pintu rezeki dan menambah waktu kita. Kebanyakan orang di kota besar itu nggak silaturahim. Apa penyebabnya? Nggak punya waktu. Nggak punya waktu Ustaz. Sibuk anda bekerja. Antum kepingin punya tambahan waktu, silaturahim. Ditambah waktu. Dan alhamdulillah kalau bicara berbagi sekarang bisa kirim. Telepon aja bisa langsung dikirim jamaah. Sekarang antum dari sini tinggal pesan dikirim. Masya Allah, Masya Allah. Ada kemudahan. Maka silaturahim. Nggak harus berkunjung ya. Bukan bertamu. Kalau kita bisa bertamu. Tapi kalau nggak bisa paling nggak kita kirim hadiah buat mereka. Ucapan salam kepada mereka. Kemudian yang ketujuh, berinfak. Bersedekah itu juga membuka pintu rizki. Karena tiap pagi ada malaikat yang berdoa. Allahumma a'ti munfiqan khalafat. Ya Allah, berikan kepada orang yang suka berinfak itu ganti. Dan berikan kepada orang yang pelit itu kebinasaan. Kemudian yang ke-8, menanggung atau berinfak buat para penuntut ilmu agama. Karena pernah di masa Nabi SAW ada seorang sahabat yang mengadu, ya Rasulullah, anak ini kerja capek, ini anak punya adik belajar terus di tempatmu ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? La'allaka turzaqu bihi. Boleh jadi engkau dapat rezeki gara-gara adikmu. Jadi ada kakak kadangkala ya, dia rela capek demi adik-adiknya sekolah, gak ada masalah. Insya Allah itu akan membuka rezeki buat antum. Antum cari anak-anak yang gak mampu sekolah, antum tanggung, khususnya yang belajar ilmu agama jamaah ya. Insya Allah Allah mudahkan rezeki antum.
Kemudian yang ke berapa? 9 jemaah, berbuat baik kepada orang-orang yang lemah. Kata Nabi SAW, hal tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Apakah kalian dikasih rizki, dikasih pertolongan sama Allah, melainkan gara-gara orang-orang yang lemah di antara kalian. Jadi orang kaya nih jamaah, sebenarnya kalau nggak ada orang lemah nggak jadi orang kaya. Antum bisa bayangin ya, orang lemah, saya nggak mau jual beras sama orang kaya. Bapak, yowis nandur dewi. Bayangkan orang kaya, kalau dia harus nanam sendiri. Yang piara ayam nggak akan berikan kepada orang kaya. Antum lihat yang piara ayam siapa? Orang-orang miskin jamaah. Yang kerja bersih-bersih sampah siapa? Orang-orang miskin. Negeri ini bisa bersih karena banyak orang miskin. Kita masih bisa terus menanam, bisa makan juga karena banyak orang-orang miskin. Maka berbuat baiklah kepada mereka. Kalian dikasih rezeki gara-gara mereka. Kemudian yang terakhir, berhijrah. Yang punya kesulitan di kampungnya, di tempatnya, silahkan dia pindah ke tempat lain yang lebih baik ya, untuk menuntut ilmu yang agamanya lebih baik. Jangan takut antum berpikir nanti ana makan apa di sana. Kalau niat antum benar, Allah akan mudahkan rezeki buat kalian. Yang penting niatnya lillahi ta'ala.